Izin Gus, perkenalkan saya Rehanah dari inal.com. Ini terkait tata kelolaan keuangan gitu kan. Ini beredar juga data bahwa PBNU tercatat terdapat 3 kali transfer gitu kan sepanjang 2025 dengan nilai masing-masing itu cukup besar. Transaksi ini tuh ditransfer kepada 2 lembaga yang berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Leap for All Foundation. Terdapat juga wacana transfer ke anggaran yang diajukan oleh Center for Shared Civilization Values atau CSCV untuk membiayai 4 konsultan AKN-NU. Ini apakah tata kelola keuangan yang buruk ini yang akhirnya dari kubu Syuriah ini mencopot Gus saya gitu dari Ketum PBNU? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mengenai keuangan, ya ada banyak informasi yang beredar di mana-mana tapi di luar konteks. Pada kesempatan ini tanpa menjelaskan konteksnya. Pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan di PBNU itu semuanya didasarkan atas landasan-landasan yang sah, landasan-landasan yang dibenarkan oleh hukum, dan juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum. Kalau ada transaksi kemanapun itu pasti didasarkan pada kesepakatan kerjasama yang sah dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dikirim kemanapun itu. Karena soal transaksi keuangan itu kan bukan soal jumlah sebetulnya, tapi soal konteks. Apa bedanya Anda mentransfer uang 10 juta dengan 10.000 rupiah? Kalau Anda mentransfer 10 juta rupiah dengan konteks bahwa Anda minta kepada orang yang menerima untuk membelikan berbagai macam bahan bantuan untuk saudara kita yang terkena bencana, itu jelas sah. Tapi kalau Anda mentransfer 10.000 rupiah kepada seseorang dengan akad sampai minta belikan racun tikus untuk dipakai membunuh seseorang yang lainnya, ini jelas tidak sah. Nah, semua transfer dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh PBNU semuanya didasarkan pada landasan yang sah, yang legal secara hukum, dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dan sejak awal sebetulnya, sejak pertama kali kita mengumumkan susunan PBNU, saya sudah buat pernyataan, silakan dibuka kembali, di browsing, bahwa saya berkomitmen untuk membangun satu sistem manajemen keuangan yang betul-betul auditable secara publik. Itu terus-menerus kita upayakan, ya, dan kita memang ingin melakukan pembenahan sistem keuangan sehingga bisa betul-betul sesuai dengan norma-norma manajemen keuangan yang ada. Bahwa sekarang beredar berbagai macam berita seperti itu tanpa konteks, ya saya kira itu karena ada kepentingan insinuasi, ya. Karena orang mungkin cenderung untuk melihat jumlah tanpa memperhatikan konteks. Padahal berapapun itu semuanya dalam konteks yang dibenarkan oleh hukum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Makanya saya selalu meminta islah yang benar, tabayun yang benar. Persoalan ini kan terjadi karena ada tuduhan-tuduhan berdasarkan informasi-informasi yang hanya separuh-separuh, hanya parsial, dilepaskan dari konteks, kemudian seolah-olah ada masalah. Padahal apabila saya diberi kesempatan untuk tabayun, untuk memberikan klarifikasi, akan jelas sekali bahwa tidak ada masalah dalam soal apapun yang disampaikan.